Oke, pada video kali ini kita akan membuka sekaligus mereview alat untuk menonton TV digital atau yang biasa lebih dikenal sebagai DVB T2. Jadi alat ini saya beli di sebuah online shop, harganya kisarannya ada di angka 175.000 di online shop, atau nanti tergantung dari toko di online shop yang teman-teman lihat. Ya, yang saya beli adalah mereknya apa ini? Super HD. Kalau ini mungkin versinya ya. Jadi HD 168 versi HD versi 168. Optus. Kemudian ini sudah ada kodeknya H264. Jadi kalau kodek H264 ini berarti nanti dia bisa untuk memutar file video yang ekstensinya semisal MKV, AVI, dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa untuk MP3 player, ada HDMI interface, berarti nanti bisa outnya bisa HDMI. Kemudian ada PVR untuk record. Oke, bentuknya. Oke, kita langsung buka saja. Jadi kalau saya beli produk ini isinya apa saja? Kita buka dulu. Jadi saya mendapat produknya langsung seperti ini. Kemudian ada kabel RCA, jadi kabel yang digunakan untuk menghubungkan nanti perangkatnya ke televisi. Ada 3 warna seperti biasa, ada kuning, merah, dan putih. Kemudian ada remote, kemudian ada baterai tipe A berapa ini, A3. Jadi baterai untuk remote. Kemudian saya mendapatkan kartu garansi. Kartu garansi ini sangat penting bagi teman-teman yang membeli kemudian mengalami kerusakan atau kecacatan pada produk. Nanti untuk klaim garansinya biasanya wajib menyertakan kartu garansinya. Kemudian ada buku manual atau buku panduan untuk melakukan setting atau operasional lain yang berkaitan dengan perangkatnya. Termasuk ini ada manual untuk yang remote-nya. Oke, kita akan coba lihat detail dari alatnya. Jadi secara tampilan depannya seperti ini. Materialnya terbuat dari besi ya. Depan, atas, bawah, samping kanan semua dari besi semua. Ada beberapa produk STB lain. Jadi penyebutannya adalah STB lain yang biasanya menggunakan bahan plastik. Kalau ini full dari besi. Kemudian di depan ada seriesnya. Kemudian ada beberapa tombol. Ada tombol untuk menyalakan on off. M ini biasanya menu ya. Kemudian ada tombol interface untuk USB. Kalau di petunjuknya itu USB-nya USB 2.0 dan pastinya iya karena warnanya putih seperti ini. Kemudian ada tombol plus minus, ada tombol kanan kiri, dan ada tombol OK. Kemudian tampilan di belakangnya seperti ini. Ada tombol on off. Nah, ini ada tombol on off. Kemudian ada tombol output yang berupa komposit atau RCA, penyebutannya komposit. RCA 3 warna. Kemudian nanti ada sesuai di petunjuknya, jadi ada digital output berupa HD out atau yang biasa di sini pakai HDMI. Kemudian ada 2 colokan lagi, yang satu adalah antena in, jadi antena masuk, antena TV nanti masuknya ke sini. Kemudian antena out itu kalau semisal masih ada beberapa TV analog yang masih harus kita tonton. Jadi nanti antena tidak perlu dicabut pasang. Tapi karena bentuk colokan dari antena out ini sedikit berbeda dengan yang ada di rumah, mungkin buat teman-teman yang memakai antena ini untuk masukkan di TV kembali, jadi harus membuatkan sendiri konektor atau bisa beli konektor di toko ada. Kiri tampilan belakangnya. Kemudian
Detail remote-nya adalah ini. Saya pikir tidak terlalu tidak terlalu aneh ya, fitur-fiturnya masih sama. Oke, kita akan langsung coba perangkat ini jika kita sambungkan di televisi. Oke, sebelum kita rakit alat ini langsung masuk ke TV, kita akan pasang terlebih dahulu baterai di remote-nya. Oke. Kalau sudah, pada kasus ini saya akan menggunakan output composite atau kabel RCA yang nanti akan masuk ke TV. Jika teman-teman di rumah memiliki HDMI, jadi langsung bisa masuk ke HDMI. Perbedaannya adalah kalau menggunakan HD output atau HDMI output, jadi kualitasnya jauh lebih bagus dibanding menggunakan composite atau RCA. Oke, kalau pemasangannya sangat sederhana kalau untuk kabel RCA atau composite atau kabel 3 warna. Jadi cukup hubungkan saja sesuai dengan warnanya, merah dengan merah, kuning dengan kuning, dan putih dengan putih. Nah, ini. Pada dasarnya kalau di sistem biasanya kuning ini adalah video, merah adalah audio kanan, dan putih adalah audio kiri atau dibalik. Jadi putih adalah audio kanan, merah adalah audio kiri. Jadi bisa dibolak-balik. Tapi kalau kuning biasanya itu adalah penanda untuk video. Meskipun sebenarnya kalau video kita kasih di kabel merah sebenarnya nggak masalah. Hanya saja biasanya ini digunakan untuk penanda bahwa oke, ini adalah kuning adalah untuk video. Merah dan putih itu pasti jelas untuk audio. Begitu pula nanti kalau di televisi, maka yang kita tancapkan kuning untuk video, merah dan putih untuk audio. Kita akan langsung praktekkan di TV sekaligus untuk melihat menu interface yang ada di set-top box Super HD HD 168 ini. Oke, selanjutnya setelah kita pasang kabelnya pada belakang panel TV, kita akan setting dulu inputnya ke AV. Nah, ini adalah menu awal dari STB HD168. Jadi secara otomatis STB ini langsung mencari program atau mencari siaran TV yang ada di jangkauan wilayah kita. Ini tapi kita akan coba keluar terlebih dahulu. Kita akan melihat menu yang ada di sini ya. Jadi OSD itu on screen display. Jadi menu yang tampil atau menu yang tertera di depan kita itu namanya OSD. Bahasa OSD biar lebih gampang, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian negara cukup bisa Indonesia, ada FTA only ya. Coba saya bikin semua. Kemudian mode pencariannya, nah ini ada DVB-C. C itu berarti kabel, kemudian T2 itu terrestrial second generation, jadi yang TV digital itu berarti yang DVB T2. Kemudian daya antena, jika teman-teman menggunakan antena belakang masuk ke TV lagi yang tadi di panel belakang, maka ini bisa dihidupkan saja. Tapi kalau tidak, maka cukup dimatikan saja, tidak apa-apa. Kemudian mode pencarian ini nanti bisa langsung diklik atau ditekan, dengan catatan antena harus dimasukkan dulu ke colokan antena in. Nah, kalau belum, maka kekuatan sinyalnya itu akan terlihat. Jadi kekuatan dan kualitas sinyalnya masih nol, artinya bisa jadi kabel atau bisa jadi posisi antena yang tidak pas. Kita akan exit dulu. Kemudian ada location kode, ini kode pos teman-teman. Jadi bisa langsung diisi kode pos teman-teman di mana teman-teman berada. Biasanya kode pos ini dipakai untuk EWS, Early Warning System. Jadi kalau ada peringatan gempa dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman di rumah yang menggunakan STB selain STB 168, HD 168,
Kalau ada kode pos, alangkah lebih baiknya diisikan, sehingga nanti kalau ada petunjuk peringatan dari BMKG dan lain sebagainya, nanti akan memudahkan teman-teman dalam menerima informasi atau menerima petunjuk. Dan ini adalah contoh jika STB kita berhasil menemukan beberapa channel TV digital yang ada di arah kita. Jadi biasanya nanti sudah akan ada informasi berapa jumlah TV channelnya, kemudian termasuk kualitas dan kekuatannya. Jadi ada contohnya seperti ini, kualitasnya 75% dengan kekuatan 97%. Kita akan tunggu sampai progresnya 100% terlebih dahulu. Oke, proses sudah akan mendekati 100%. Jadi sudah terlihat beberapa siaran TV yang tertangkap di STB ini. Jadi ada 17 televisi. Tapi nanti tergantung dari jangkauan ini ya, jangkauan dari wilayah teman-teman semua yang di rumah. Karena tiap wilayah berbeda-beda. Yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya. Kemudian penyebutannya untuk channel biasanya nanti disebut sebagai multiplexing atau MUX. Jadi satu MUX nanti bisa berisi lebih dari satu stasiun TV atau satu channel TV. Jadi seperti contoh ketika Trans, di sini ada Trans Group, nanti biasanya berisi dari berbagai TV. Ada Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC, atau mungkin kalau dari MUX atau multiplexer dari MTech, atau penyebutannya adalah MTech ya. Jadi ada SCTV, Indosiar, nanti ada O Channel, ada Mentari TV. Kemudian untuk MUX MNC nanti ada seperti biasa RCTI, kemudian MNC, GTV dan iNews. Kemudian untuk multiplexer Media Group, ini pemiliknya adalah Metro. Nanti ada Metro TV, ada Magna, ada BNTV. Kemudian kalau di wilayah saya di Jatim 9 hingga video ini dibuat, jadi Januari 2022 itu di Media Group nanti ada BN, ada Metro sendiri, kemudian ada Sakti TV, ini ada TV lokal, kemudian ada BBS, ini juga TV lokal. Jadi total untuk Jatim 9 di wilayah di mana video ini dibuat hingga Januari 2022 total sebenarnya ada 21 plus TVRI, ada 4 channel TVRI, hanya di wilayah saya belum maksimal tertangkap oleh antena. Jadi ada beberapa teman-teman yang berhasil menaikkan tinggi antena atau posisi antena sehingga bisa menangkap siaran TVRI, sehingga jumlah channel yang masuk ada 21. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat informasi lain. Jadi semisal kita akses salah satu channel, maka di bawahnya ada 578, itu adalah frekuensi MUX-nya 578 MHz. Kemudian 8 MB adalah bitrate-nya, DVB-T2 artinya ini adalah TV digital. Kemudian kita akan teksnya seperti ini. Itu ada keterangannya, kodeknya adalah H264, kemudian resolusinya adalah 19:8. Dengan keuntungannya TV digital atau kelebihan TV digital memang kualitasnya lebih bagus ya. Kemudian ketika kita akses TV digital, di situ ada kolom informasi atau EPG ya, Electronic Program Guide. Ini adalah semacam jadwal online. Jadi semisal ada berapa TV yang sudah menerapkan penjadwalan online yang nanti bisa diakses oleh para pengguna di rumah, baik menggunakan STB maupun yang menggunakan TV build-up. Kita akan coba cari yang ada contoh, ada EPG-nya. Jadi biasanya yang MUX ini MUX Trans itu EPG-nya sementara ini memang yang paling rapi dibanding channel yang lain. Sementara ini ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan nanti kalau semisal terutama sudah ASO, analog switch off, semua TV tidak menutup kemungkinan akan merapikan sistem EPG-nya. Nah, ini ada ini.
Jadi Trans TV jam sekian sampai jam sekian acaranya apa, nanti ada keterangannya. Ini namanya EPG. Nah, seperti ini. Kemudian ada subs, ada ini. Jadi ini adalah display asli atau UI atau tampilan dari STB HD168. Saya tertarik untuk melihat apakah STB ini bisa digunakan untuk metode pencarian manual, karena tadi kita melakukan pencarian secara otomatis menggunakan sistemnya. Kita akan coba cari, kita akan keluar dulu dari menunya. Kita masuk ke menu dulu. Nah, ini adalah menu atau tampilan dari pengoperasian dari STB series HD168. Ada program, nanti ada edit siar. Edit siar ini digunakan untuk melakukan pengeditan atau mengatur ulang penomoran. Kemudian panduan program, ada urutan LCN, logical channel number. Ini adalah nomor urutan siaran secara standarnya. Kemudian ada power on dan sebagainya. Setahu saya RCU ini ada di, kalau misalkan kita on kan, kalau kita nyalakan, jika nanti ada channel penambahan baru, maka secara otomatis STB teman-teman akan langsung mengupdate sendiri. Jadi kalau misalkan saya salah, mohon komen di bawah. Apakah benar kalau RCU ini saya hidupkan, maka nanti kalau ada penambahan channel baru maka dia akan menambahkan sendiri ya. Ini kita akan on kan saja. Kalau saya salah langsung di komen saja. Kemudian program yang selanjutnya ada di samping program ada gambar. Jadi rasio aspek. Jika TV teman-teman adalah TV tabung, maka bisa dipilih auto saja. Kecuali kalau TV teman-teman adalah TV-TV yang widescreen LCD, bisa pilih langsung widescreen langsung. Tapi memang yang paling aman adalah auto, sehingga nanti gambar tidak terlalu terlalu dipaksakan ditarik atau dipaksakan masuk ke dalam. Kemudian resolusi ini termasuk bagus karena beberapa STB biasanya memang maksimalnya adalah 1080i interlace, dan ini 1080p. Kalau misalkan teman-teman menggunakan TV dengan series yang lebih tinggi kualitasnya, maka pilihannya adalah bisa menggunakan 1080i atau 1080p. Tapi jika menggunakan TV tabung atau TV yang lama, saya pikir 576 sudah terlalu bagus, atau opsionalnya bisa menggunakan series yang opsi 720p. Saya akan coba yang 1080p. Kemudian format TV-nya, apakah PAL atau NTSC. Jadi PAL NTSC ini adalah frame rate dari videonya. Kalau misalkan diisi NTSC hitam putih berubah menjadi hitam putih, berarti TV kita belum support ke NTSC. Kemudian pengaturan OSD, ini adalah on screen display tadi, ini tidak perlu diatur. Kemudian pengaturan panelnya, ini kecerahan dan lain sebagainya. Sepertinya dasar di tata juga nggak perlu ya. Kemudian kita akan coba, ini adalah pencarian channel. Nah, yang kita maksud pencarian manual adalah seperti ini. Kalau semisal kita tahu channel atau di MUX berapa, di frekuensi berapa, maka pilihannya bukan otomatis melainkan manual. Jadi kita klik manual, kemudian kita letakkan siaran di berapanya, kemudian kita isikan frekuensinya. Semisal media group ada di frekuensi 578. Jadi kita isikan saja frekuensinya. Nah, setelah kita isikan frekuensinya, biasanya nanti langsung akan ketahuan. Jadi kekuatannya berapa, kualitasnya berapa. Ini yang menjadi kelebihan TV digital. Jadi kalau TV analog, kualitas siaran tuh hanya terbatas pada jernih atau tidaknya gambar. Tapi kalau semisal untuk TV digital, kualitas
antena kita, kualitas kabel atau kualitas penerimaan kita itu bisa terlihat berupa angka. MUX Media Group yang berada di 578 frekuensinya itu kita mendapatkan 74% kualitasnya. Jadi kalau misal saya tinggikan antenanya atau saya putar ke kanan ke kiri, nanti kualitasnya itu akan terlihat. Ini kalau saya tekan OK, maka dia akan mencari ulang untuk TV digital yang berada di frekuensi itu. Jadi cara mencari atau cara memprogram manual TV berdasarkan frekuensi atau multiplexer. Kemudian di atas tadi ada menu waktu. Ini nah, kalau misal di otomatiskan nyala atau mati. Kemudian ada ini, ada bahasa, ada subtitle. Kemudian ini ada sistem. Ini ada lock control, ada bimbingan orang tua, ada software upgrade yang memungkinkan berarti kita melakukan pembaruan terhadap softwarenya. Kemudian ada USB. Ini yang memungkinkan kita masukkan media ke dalam STB. Jadi menonton video atau memutar MP3 menggunakan STB. Kemudian dia ada satu fitur yang menurut saya menarik, internet. Ini kita akan coba lihat. Jadi penggunaan di sini ada digunakan untuk cuaca, kemudian RSS reader, tapi sudah jarang dipakai ini ya, berita ini. Kita berlangganan. Kemudian IPTV. Jadi IPTV ini TV yang berdasarkan koneksi internet.